Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis pengaruh unit price terhadap total price pada dataset e-commerce menggunakan metode regresi. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Habibi dengan NIM 22111011041 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Habibi dengan NIM 221111000048 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Naufal Andi Asrensyah dengan NIM 2211101063 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabhan Faiki Batullah dengan NIM 2211101073. Di sini saya akan menjelaskan codingan atau program yang kita buat untuk menganalisis dataset yang telah kita pilih dengan menggunakan regresi. Dengan dataset yang kita pilih yaitu regresi. Nah, yang pertama itu ada import math. Nah, import math di sini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penghitungan algoritma, eksponensial, akar kuadrat, trigonometri atau yang lainnya. Nah, lalu NumPy SNP. Nah, itu NumPy yang disingkat menjadi NP itu digunakan untuk komputasi numerik dan operasi array atau matriks secara efisien. Lalu ada import pandas SPD. Nah, itu digunakan untuk library Panda digunakan untuk memanipulasi data berbasis tabel seperti membaca file CSV yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan data dan eksplorasi data. Lalu ada matplotlib.pyplot SPLT itu akan digunakan untuk membuat visualisasi data berupa grafik seperti scatterplot, histogram, dan lainnya. Lalu ada Seaborn SNS itu akan dibangun di atas matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang lebih menarik dan kompleks seperti heatmap, pairplot, boxplot, dan lain-lain. Lalu ada modul scikit-learn. Nah, ini ada from sk model selection, import train test split, grid, dan lain-lain. Nah, itu digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Lalu ada juga digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter dengan pencarian grid untuk memilih parameter terbaik bagi model. Lalu digunakan juga untuk melakukan validasi silang atau cross validation untuk mengevaluasi performa model secara lebih akurat. Lalu ada from sklearn preprocessing, import standard scalar, min-max scalar. Nah, standard scalar di sini digunakan untuk melakukan standarisasi dengan min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Nah, lalu min-max scalar itu digunakan untuk melakukan normalisasi data dengan skala antara 0 dan 1 atau biner. Nah, lalu ada from sklearn.linear model, import linear regression. Nah, linear regression di sini digunakan untuk membangun model regresi linear, yaitu model untuk memprediksi nilai target berbasis hubungan linier antara variabel independen dengan variabel yang dependen. Lalu ada from sklearn import metric. Nah, metrik di sini berisi metrik untuk mengevaluasi performa model seperti akurasi, precision, recall, dan lainnya. Lalu ada from sklearn metric import r_score, lalu mean squared error dan mean absolute error. Nah, R2 score itu untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabilitas data. Lalu mean squared error mengukur kesalahan kuadrat prediksi, dan mean absolute error mengukur kesalahan absolut prediksi. Lalu ada import joblib. Nah, import joblib ini digunakan untuk menyimpan
model yang sudah dilatih ke dalam file sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus melatihnya ulang. Lalu ada library statistik, itu ada from spicy import stat. Nah, spicy stat ini berfungsi statistik seperti distribusi probabilitas, uji statistik, dan perhitungan lainnya. Nah, lalu from Google Colab import drive. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar data atau file dapat diakses. Lalu import OS itu modul untuk operasi sistem file seperti membuat direktori, membaca path file, dan lain-lain. Lalu kita berpindah ke headers. Nah, headers di sini adalah sebuah list yang berisi nama-nama kolom untuk dataset. Nama ini juga digunakan untuk memberi label pada kolom yang akan di-load dari file. Berikut contoh-contohnya, ada CID, GDN, RGN, Age, dan lain-lain. Nah, lalu df sama dengan pdread CSV. Nah, kode ini akan membaca file CSV dengan nama data_customer yang telah kita siapkan di Google Drive. Nah, fungsi library Panda itu tadi untuk membaca file CSV tadi dan mengubahnya menjadi data frame. Seperti itu. Nah, lalu df.head itu untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Itu. Nah, seperti yang bisa dilihat itu ada 5 baris pertama pada data frame yang telah kita siapkan. Lalu ada selanjutnya definfo. Nah, definfo ini digunakan untuk memberikan informasi ringkasan tentang struktur data frame di Python. Nah, jadi codingan akan menunjukkan data frame atau dataset beserta data tipenya juga. Nah, lalu ada df.describe. Df.describe itu digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif dari kolom-kolom data frame yang kemudian akan ditranspose agar lebih mudah dibaca. Seperti ini. Lalu ada df dropna in place true. Nah, df dropna ini akan menunjukkan dataset dari awal dan yang akhir gitu. Lalu ada df-isna. Yang pertama itu ada ternyata kelewat. Ini df-is_null. Nah, df-is_null ini digunakan untuk mendeteksi jumlah nilai yang hilang atau missing values dalam setiap kolom di data frame. Nah, seperti ini contohnya. Lalu ada df-dropna. Nah, sekarang baru kita ke df-dropna. Terus ada yang hilang. Nah, df-dropna ini digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong atau missing values di dalamnya. Nah, di dalam df-dropna ini, data yang memiliki missing values akan dihapuskan dan akan ditampilkan semua hanya dataset yang lengkap saja data valuesnya, yang tidak ada nilai kosong. Lalu df-isna. Sekarang df-isna. Df-isna ini digunakan untuk menghitung jumlah missing values atau nilai kosong di setiap kolom dalam data frame. Nah, fungsi ini hampir
bekerja hampir sama seperti df is0 karena isna adalah alias atau nama lain dari is0 di Pandas. Seperti ini. Nah, setelah kita lihat, jika data yang memiliki nilai kosong itu sudah tidak ada atau 0. Nah, lalu ada plot sama dengan df his atau histogram gitu. Nah, data ini digunakan untuk membuat histogram dari semua kolom numerik dalam data frame. Nah, seperti bisa dilihat ini ada age, up, quantity, total price, dan SF. Nah, oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kali ini akan membahas mengenai codingan yang sudah kami buat dan sudah kami buat papernya juga. Langsung saja masuk ke codingannya. Oke, ini untuk codingannya sendiri. Oke, pada codingan ini ada beberapa setup subplots. Yang pertama yaitu fixed axis plot dot subplots and calls. Plot subplots and calls ini yang ada pada n rows and n calls 7 itu untuk membuat grid subplot dengan 7 kolom dan 2 baris, sehingga total ada 14 subplot. Ini 7 kolom ke samping dan 2 baris ke bawah, jadi total ada 14. Dan fixed size itu ada fixed size di codingannya untuk mengatur ukuran figur secara keseluruhan menjadi lebar 20 inch dan tingginya 10 inch. Lebar 20 inch dan tinggi 10 inch. Lanjut, AXS flatten. Itu untuk meratakan array 2D subplot menjadi array 1D untuk memudahkan mengakses subplot menggunakan indeks numerik. Terus ada indeks sama dengan 0 untuk mengatur indeks awal untuk subplot sendiri. Terus ada iterasi kolom data frame yaitu for k, vin df.items buka tutup kurung, itu untuk loop melalui setiap kolom data frame. df k-nya sendiri yaitu nama kolom dan v-nya itu adalah data kolom sendiri. Oke, lanjut ke baris ini. Nah, SNS box plot dalam kurung y sama dengan k, data sama dengan df, ax sama dengan axs index. Fungsinya sendiri untuk membuat box plot untuk kolom v data kolom, menempatkannya pada subplot yang ditentukan oleh axx index nih. Terus lanjut kita ke indeks plus sama dengan 1. Fungsinya itu untuk menambah nilai indeks yang menempatkan plot berikut pada subplot berikutnya. Lalu ada codingan yang terakhir yaitu plot.tick layout pad 0,4, wpad 0,5, hpad 5,0. Nah, pada codingan yang terakhir ini yaitu plt layout itu untuk mengatur tata letak plot agar tidak ada yang saling bertumpukan, jadi nggak ada yang saling timpah-timpahan. Terus pada pad 0.4 ini itu jarak keseluruhan antar tepi plot dan subplot, jarak antar tepi plotnya ini dan subplot. Nah, baru ada jarak horizontal antara subplot, itu wpad. Wpad ini jarak horizontal antar subplot, dia 0.5. Baru ada jarak vertikal antar subplot, yaitu di wpad 5.0. Jadi untuk codingan terakhir ini untuk mengatur layout atau jarak subplot dan plotnya sendiri. Setiap box plot menunjukkan distribusi data untuk kolom tertentu dalam data frame.
Garis dalam kotak menunjukkan median data, sedangkan batas bawah dan atas kotak menunjukkan kuartil pertama dan ketiga. Garis yang memanjang dari kotak menunjukkan rentang data yang tidak termasuk outliner. Titik di luar whisker menunjukkan outlier dalam data. Kode ini dirancang untuk memvisualisasikan distribusi dari semua kolom dalam data frame DF menggunakan box plot. Tata letak subplot diatur agar setiap plot dapat dilihat dengan jelas dan tidak bertumpukan. Berikutnya, itu yang codingan kedua untuk menampilkan yang pertama yaitu filter kolom numerik, yaitu terletak pada numerik kolom di sini dengan kodenya df/details includes number. Kode ini memiliki kolom dari data frame DF yang memiliki tipe data numerik seperti integer atau float. Hasilnya disimpan dalam variabel numeric column. Di sini terdapat setup subplot, pick axis, plt subplot, and calls and rows pick size-nya. Nah, fungsinya itu plt subplot untuk membuat layout grafik untuk visualisasinya. Terus terdapat enclose dan enrows itu untuk membentuk grid dengan 2 kolom dan 2 baris. Terus ada di sini enclose dan enrows-nya. Ini berfungsi untuk membentuk 7 kolom dan 2 baris. Jadi untuk seperti berapa yang akan kita buat kolom dan barisnya, disinilah kita akan tentukan. Terus untuk fix size-nya sendiri, fix size-nya terdapat di sini. Nah, pada fix size-nya ini, fix size ini menentukan ukuran keseluruhan plot dalam satuan inci. Jadi di sini kita buat 20 dan 10 untuk ukuran size dari plotnya itu. Lalu ada aksis di sini, aksis pattern untuk mengubah array 2 dimensi menjadi array 1 dimensi agar lebih mudah diakses dalam loop. Loop di sini melalui kolom numerik dan buat plot enumerate numeric columns dot item mengiterasi setiap pasangan kolom atau key dan data value dalam numeric column. Indeks digunakan untuk menunjuk subplot yang sesuai. Lalu disusul dengan SNS displot v axis sampai index, itu menggunakan seaborn untuk membuat distribusi data kolom v pada subplot ke indeks. Lalu ada aksis atau indeks set title, itu menentukan subplot tertentu untuk menggambar. Lalu ada AX sama dengan AXX, itu untuk menentukan subplot tertentu untuk menggambar. Lalu ada access index set title dalam kurung K. Di sini itu untuk menambahkan judul subplot menggunakan nama kolom K di sini. Lalu ada plt type layout pad 0,4. Ini sama seperti yang sebelumnya untuk mengatur tata letak layout plot agar tidak saling tindih atau bertabrakan. Nah, di sini plt tag layout untuk mengatur tata letak plotnya agar nggak saling tindih. Nah, dia baru pad di sini beri ruang di sekitar elemen, dan wpad-nya sini untuk memberi jarak horizontal antara subplot, dan keypad-nya ini untuk memberi jarak vertikal antar subplotnya. Baru ada plt show di sini untuk menampilkan plotnya yang tadi sudah kita buat codingannya. Oke, dan ini untuk hasilnya. Jadi setelah masuk ke codingan tadi, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, dari data tabel dari plot ini yang terisi hanya 5 dan sisanya kosong. Jadi ada solusi ya untuk mengatasi itu. Jadi kita harus mengatur jumlah plot secara dinamis berdasarkan jumlah kolom numeriknya. Baru subplot yang kosong tadi pada baris bawah terjadi karena jumlah kolom numerik itu lebih sedikit daripada total subplot yang disediakan dari enclose dan enrows ya tadi. Kode ini menghasilkan grafik distribusi untuk setiap kolom numerik dalam data frame.
masing-masing ditampilkan pada subplot terpisah. Kolom yang tidak numerik tidak akan divisualisasikan, hanya ada kekosongan kolom di sini. Oke, lanjut. Pada saat ini ada codingannya yang di atas ya. Nah, untuk codingan yang ini, untuk codingan heatmap sendiri, yaitu yang numerik df select dpassword 64, itu fungsinya untuk memilih kolom-kolom dalam tipe data numerik float 64 atau integer 64 dari data frame df. Di sini kita menggunakan float dan integernya 64 juga. Lalu numerik df ini berfungsi untuk menyimpan subset data frame yang hanya berisi kolom numerik. Jadi bentuknya itu hanya kolom numerik saja. Oke, jadi codingan yang selanjutnya itu adalah PLT figure fixed size 1010. Ini untuk membuat ukuran grafiknya sendiri. Nah, di sini PLT figure untuk mengatur ukuran keseluruhan heatmap. Dan fixed size-nya di sini untuk menentukan ukuran plot dengan lebar 10 inch dan tingginya itu 10 inch. Jadi ini ukurannya menggunakan inch. Dan untuk selanjutnya itu adalah SNS heatmap numeric df core. Di sini untuk menghitung matriks korelasi antar kolom numerik dalam numerik df. Korelasi mengukur hubungan linear antar dua variabel bernilai antara min 1 hingga 1. Di sini ada 1,0 hubungan positif sempurna, min 1 hubungan negatif sempurna, dan 0 itu tidak ada hubungan. Ya, SNS heatmap sendiri itu membuat heatmap dari matriks korelasi C-maps-nya sendiri, C-maps ini untuk menggunakan palet warna merah untuk heatmap dari keterangan kegelap not true untuk menampilkan nilai korelasi di setiap sel. Lalu FMT itu memformat angka dalam heatmap hingga 2 desimal. Di sini terdapat PLT show yang berarti untuk menampilkan heatmap pada outputnya, dan inilah heatmapnya. Terdapat juga pada paper yang sudah kami kirim di Google Drive. Identifikasi hubungan antar variabel membantu menentukan pasangan variabel yang berkorelasi tinggi atau rendah. Reduksi dimensi jika dua kolom memiliki korelasi sangat tinggi, misalnya dia lebih besar dari 0,9, salah satunya dapat dihapus untuk mengurangi redundansi data. Analisis multivariat digunakan dalam model statistik atau machine learning untuk memahami interaksi. Oke, saya Nabhan
izin menyampaikan program mengenai codingan SLV ini. Codingan yang ditampilkan dalam gambar tersebut menggambarkan langkah-langkah umum dalam proses pengembangan model machine learning. Pertama, biasanya kita melalui dengan mengimpor library yang digunakan seperti algoritma atau matching dan library untuk mengetahui data selanjutnya. Data dibagi menjadi dua, data pelatihan, data pengujian menggunakan fungsi strength dan learning model referensi. Di sini parameter tes menentukan seberapa besar proposal data yang digunakan pengujian, sementara random cache menjaga konsistensi pembagian data setelah pembagian langkah berikut. Untuk menstandar data menggunakan standar learning dan standar provisioning. Proses ini sangat penting menunjukkan bahwa end up dalam database memiliki skala yang sama, sehingga model dapat belajar dengan lebih efektif setelah data siap. Data memiliki data model ini misalnya regresi linear dipelatih menggunakan data pelatihan. Prediksi ini berdasarkan data pengujian akhir. Untuk mengevaluasi kinerja model, kita menghitung metrik-metrik seperti mean, square, error atau MSA, dan RV score yang diberikan gambar tentang beberapa baik model memprediksi data yang belum pernah dilatih sebelumnya. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mengembangkan dan mengevaluasi model learning secara efisiensi. Program yang disajikan menggunakan contoh lengkap dan siklus mengembangkan model machine learning menggunakan Python. Atau pertama, berbagai library penting diimport termasuk NumPy untuk manipulasi Ariane, Pandas untuk menganalisis data, Matplotlib untuk visualisasi dan perubahan motif, dan learning model class. Selanjutnya, data dibuat dengan menghasilkan fitur acak dan target yang memiliki hubungan biner ditambah sedikit noise untuk manipulasikan kondisi nyata. Data kemudian memiliki hubungan linear ditambah noise. Diberi menjadi dua bagian, 70% menggunakan pelatihan dan 30% untuk pengujian. Dengan pembagian ini dilakukan secara konsistensi berkat parameter random stats. Setelah dibagikan data, langkah-langkah berikut ini adalah standarisasi fitur menggunakan standar scanner yang mengubah data sehingga memiliki data 0 dan defisiasi standar 1. Proses ini penting untuk memperbaiki kinerja menggunakan dan pelatihan diikuti oleh proses prediksi dan data pengujian untuk mengevaluasi kinerja model. Mean square error atau MSA dan R-score dihitung dengan pembagian gambar tentang beberapa baik model dapat memprediksi nilai target akhirnya. Hasil prediksi divisualisasi dalam bentuk scatter plot yang membagikan nilai aktual dengan nilai regresi. Garis merah pada menunjukkan titik di mana prediksi sempurna akan berada di visual dan membantu memahami efisiensi model dalam melakukan prediksi. Dengan demikian, program ini mencakup semua langkah-langkah penting dalam membangun model machine learning dan awal. Potongan set dibagikan performa untuk manipulasi model, efisiensi, dan stat atau DDRT. Dalam konteks machine learning, pertama data dipisahkan menjadi fitur data target, di mana kolom target diambil dan data price dan sisanya digunakan sebagai fitur dengan menggunakan fungsi transmit pustaka claim, dan data dibagi menjadi dua, yaitu 70% pelatihan dan 30% pengujian. Parameter random stat pastikan bahwa pembagian ini tetap konsisten setiap kode dijalankan. Selanjutnya, model definition threads, regressor, import, dan klik menggunakan data pelatihan. Proses pelatihan ini melibatkan algoritma mencari pola dalam data pembangunan model berdasarkan fitur yang ada. Setelah model dilatih, langkah berikutnya adalah melakukan prediksi. Pada pengujian, berbagai metrik evaluasi dihitung dengan nilai kinerja model, termasuk
mean aberration atau MH, mean squared error atau MSE, dan R. Short MIE diberikan informasi tentang rata-rata kesalahan absorpsi yang terjadi dalam prediksi, sedangkan MSE menghitung rata-rata kesalahan kuadrat yang lebih sensitif terhadap variabel. R score menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variabel dalam data secara keseluruhan. Potongan kode ini mencakup langkah-langkah menghitung dalam menggunakan deficiency tree atau treasure, mulai dan memisahkan data pelatihan model sehingga evaluasi kinerja merupakan elemen krusial dalam mengembangkan model machine learning. Dan potongan kode di descript berfokus evaluasi model super vector regresi atau SRV. Dan proses penyelesaian parameter dalam konteks machine learning, performa menggunakan fungsi score mengukur beberapa baik model dengan prediksi nilai target. Berdasarkan data tersebut dihasilkan beberapa nilai 0 dan 1. Mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan akurasi yang lebih baik. Selanjutnya, model SRV diimport pustaka lain dan dataset dimuat fleksibel CSV. Menggunakan pandas yang akan digunakan untuk melatih model SRV, setelah mempersiapkan data kolom relevan ditentukan dengan digunakan dalam analisis. Kode ini memilih beberapa kolom data. Kolom dari dataset ini menyimpan data variabel data base, memastikan bahwa kolom yang digunakan atau dipergunakan diikuti serta dalam modeling untuk mengurangi noise dan meningkatkan efisiensi. Diikuti dengan itu kolom ID dihapus data fed karena seringkali tidak relevan. Model prediksi penghapusan dilakukan dengan parameter error. Ekvivalent untuk menghindari kesalahan jika kolom tersebut jika terakhir beberapa baris pertama dan baris prime yang lelah diproses ditampilkan menggunakan fungsi head atau 0. Memberikan gambaran awal kondisi struktur data yang akan digunakan pelatihan model SRV. Keseluruhan mode ini mencakup langkah-langkah penting dalam evaluasi mode DTR. Persiapan SRV merupakan bagian kondisi krusial dan membagikan model efisiensi learning dan efektif. Potongan kode ini disajikan berfokus pada persiapan dua pembagian dataset. Pelatihan model konteks learning pertama, kode mencetak nama kolom yang dalam data frame untuk membantu pengguna mengalami struktur data. Yang digunakan memastikan bahwa kolom relevan tersedia untuk analis lanjutan. Dataset dipisahkan menjadi fitur X dan fitur Y, di mana konteks target diambil dan disimpan dalam variabel variabel Y, sementara kolom lain disimpan menjadi kontrol X. Langkah ini sangat penting karena model machine learning memerlukan memisahkan yang jelas antara fitur yang digunakan untuk prediksi dan nilai untuk prediksi. Setelah pemisahan dibagi menjadi set pelatih dan set pengguna. Fungsi translate split pustaka slide parameter test size sama dengan 0,3 menunjukkan bahwa 30% data digunakan untuk pengujian, sedangkan sisa 70% pelatihan dengan random stat sama dengan 42 memastikan sebagian yang konsisten. Setiap kode dijalankan kode kemudian tipe variabel X main yang menggunakan konfirmasi bahwa adalah objek data frame dan pandas sehingga pengguna dapat memastikan bahwa data setelah disiapkan menggunakan grafik bentuk dari dataset pelatihan X train dicetak untuk memberikan informasi tentang jumlah baris atau kolom dalam teks data ini. Yang penting untuk memastikan bahwa dataset pelatihan cukup baik atau bagus untuk melatih model secara konteks. Potongan kode ini mencakup langkah-langkah krusial dalam mempersiapkan data pelatihan model machine learning, memastikan bahwa data infrastruktur sesuai dengan analisis lebih lanjut. Potongan program jika fokus pada nilai data pengguna standarisasi atau scatter. Pustaka pertama kode ini mengimport dan alat digunakan untuk melakukan modelisasi atau standarisasi.
pada fitur dalam dataset ini. Yang penting meningkatkan kinerja model machine learning dengan memastikan semua fitur memiliki skala yang sempurna. Selanjutnya, objek scalar disosialisasikan sebagai instansi standar scalar, memungkinkan pengguna menerapkan mode ini tersedia transportasi data. Proses normalisasi dilakukan dengan menggunakan mode feed, transport data pelatihan X dalam kurung train yang melatih start dan sekaligus menerapkan informasi metode ini menghitung rata-rata defisiensi standar dari fitur dalam dataset pelatihan menghasilkan data standar di mana setiap fitur memiliki data 0 dan relevansi standar 1 dan hasil kesimpan dalam variabel X train sketch setelah transportasi yang sama diterapkan pada standar dengan sama menjaga konsistensi dalam memprediksi akhir kode menolak pelatihan. Setelah standarisasi memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi setelah proses normalisasi secara keseluruhan. Potongan kode ini mencakup langkah-langkah penting persiapan untuk pelatihan machine learning, memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama atau beragam yang mendukung fleksibilitas model dalam memprediksi hasil dengan lebih baik. Potongan kode disajikan berfokus pada penerapan model support vektor regresi atau RSV menggunakan pustaka scalar. Setelah melakukan normalisasi dan data pertama, mode ini mengimpor kelas RSV merupakan algoritma regresi, memastikan atau memanfaatkan prinsip support vector reasoning, membuat prediksi dataset selanjutnya. Objek diminimalisasi sebagai instansi atau dari SRV. Model ini dengan menggunakan data pelatihan yang sangat kuat, standarisasi dan nilai target proses pelatihan. Mengingatkan model ini belajar dari data, memahami pola yang telah dilatih diprediksi pada kedua dataset ini, yaitu pelatih dan penguji. Hasil prediksi data pelatih disiapkan untuk variabel Y train thread, sementara hasil data pengujian disimpan dalam Y garis bawah test garis bawah thread. Evaluasi dilakukan dengan menghitung dua metrik penting, yaitu land square dan MSAR ini untuk melatih. MSA memberikan gambaran tentang beberapa model menghasilkan pelatihan, sedangkan R score meningkatkan beberapa model melainkan menggunakan R score memberikan informasi tentang kemampuan model dalam melakukan generasi pada data sebelum melakukan keseluruhan. Potongan kode ini mencakup langkah-langkah penting dalam menerapan model regresi dengan SRV, mulai dari inisial dan pelatihan model, lakukan prediksi sehingga evaluasi kinerja model dengan metrik yang relevan. Yang semua krusial untuk memahami efektivitas model dalam prediksi hasil berdasarkan dilatih tersedia. Potongan kode disajikan berfokus penerapan model support vektor regresi SRV menggunakan pustaka. Setelah melakukan normalisasi pertama, kode ini mengumpulkan SRV merupakan algoritma regresi. Manfaat prinsip vektor regresi membutuhkan prediksi data selanjutnya. Objek model normalisasi sebagai instansi SRV. Model dihasilkan dengan menggunakan data pelatihan yang telah registrasi dan nilai target proses pelatihan ini memungkinkan model untuk belajar dari data, membantu pola ada setelah model dan prediksi dilakukan pada kedua dataset tersebut, yaitu pelatih dan penguji hasil prediksi untuk pelatih dengan dalam variabel Y train dan thread, sementara hasil untuk data pengujian simpan Y dalam bawah thread. Evaluasi dilakukan menghitung dua data metrik penting, yaitu squad error MSA dan R score untuk data pelatihan. MSA memberikan gambaran tentang beberapa baik model prediksi dan pelatihan, sedangkan R score menunjukkan beberapa baik model menjelaskan variabel dalam data target akhir. Kode ini mencakup semua model pada data
pengujian menggunakan R-score memberikan informasi tentang kemampuan model. Dalam melakukan generalisasi pada data belum pernah dilihat sebelum, secara keseluruhan potongan kode ini mencakup langkah-langkah penting dalam menerapkan model regresi RLV, mulai dari misalkan pelatihan model dilakukan prediksi, sehingga efisiensi kinerja model dengan metrik relevan. Semuanya krusial memahami efektivitas model, prediksi hasil, dan tersedia. Potongan kode disajikan berfokus running atau model regresi time regresi atau DTR. Dalam konteks learning menggunakan screen pertama, kode ini mencetak akurasi model sebelum dengan menggunakan R-score dan data. Pengujian hasil dilakukan 100% untuk menampilkan akurasi dalam bentuk persentase, memberikan gambaran tentang beberapa byte model sebelum dalam prediksi nilai target. Selanjutnya, pustaka trend tes garis bawah split diimpor dengan membagi dataset menjadi subset pelatih dan penguji. Langkah penting untuk meminimalkan overfitting atau memastikan bahwa model uji ini dataset belum pernah dilihat sebenarnya. Setelah kelas regression diimpor, merupakan model regresi menguatkan struktur pohon keputusan untuk melakukan prediksi. Model desisasi dan pelatihan ini menggunakan data pelatih nilai bagus, memungkinkan model untuk belajar dari data, menghubung pohon keputusan berdasarkan fitur yang diberikan setelah pelatihan prediksi dilakukan kedua dataset tersebut, yaitu pelatih dan penguji, dan hasil prediksi untuk masing-masing disimpan dalam variabel yang disesuai dengan. Kemudian evaluasi dengan menghitung standar squad atau MSE R. Untuk data pelatihan ini memberikan informasi tentang beberapa baik model prediksi dataset, mencakup langkah penting dalam running text DTR melalui penampilan akurasi model sebelumnya. Pelatih model melakukan prediksi sehingga evaluasi kinerja model dengan relevan. Semua langkah-langkah krusial memahami dan melakukan akurasi model. Potongan kode disampaikan berfokus pada model regresi setelah dilatih dengan menggunakan metrik yang relevan untuk menimbulkan kinerja. Pertama, model ini membuat pustaka seperti main squad MSA dan R-score. Selanjutnya, dua metrik evaluasi dihitung dengan data pelatih, MSA dihitung dengan membandingkan nilai sebenarnya dengan prediksi yang dihasilkan oleh model, memberikan gambaran tentang beberapa besar kesalahan prediksi. Selain itu, R-score dihitung dengan beberapa baik model dapat dijelaskan variabilitas dalam data target dengan nilai sekitar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih baik menunjukkan kinerja yang lebih baik. Setelah itu, kode dimasukkan. Akurasi model dapat menguji menggunakan metode score yang biasanya menghitung R-score. Untuk data diberikan hasil dikalikan dengan 100, maka penampilan akurasi dalam bentuk persentase memberikan informasi tentang beberapa baik model dapat memprediksi target pada data sebelumnya dilihat. Secara keseluruhan atau potongan ini mencakup langkah-langkah penting dalam evaluasi kinerja model regresi dengan menghitung MSA dan R-score untuk data pelatih serta mengukur akurasi pada data. Dan penguji kode ini memberikan gambaran tentang beberapa model bekerja seberapa baik ia dapat melakukan regresi pada data baru, yang memerlukan aspek krusial dalam mengembangkan model learning tersebut. Cukup sekian mungkin yang dapat kami jelaskan, dan untuk pembagian tugasnya kami letak di video bagian akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.